Jangan pernah takut berjalan lambat. Takutlah jika hanya berdiri diam saja. Walaupun perlahan, lakukanlah dengan semangat, karena semangat akan mengubah banyak hal. Ngomongin soal semangat, dalam merakit PC, banyak orang yang emosinya membara-bara semangat ketika menabung untuk PC impian mereka. Tapi nggak sedikit juga yang gagal di pertengahan jalan. Entah karena hal darurat, part PC yang sudah ditabung akhirnya dijual lagi. Nah, buat yang berhasil nabung, semangatnya jangan sampai kendor. Kayak PC rakitan ini nih. Rasanya kalau kita punya PC kayak gini, bikin semangat deh. Entah mau produktivitas ataupun gaming. Yuk kepoin aja PC subscriber Tomatech asal Bandung ini. Lagi dan lagi, prosesor andalan untuk rakitan di bawah 10 juta. Kalau nggak Intel Core i5 12400F, ya AMD Ryzen 5 5600 ini. Tapi emang pilihan paling benar sih kalau kamu mau part PC-mu itu seimbang semua. Maksudnya, nggak ada yang kemahalan atau yang kemurahan. Karena si 5600 ini benar-benar bisa dibilang salah satu prosesor mid terbaik saat ini. Nggak percaya? Coba tanyain aja sama user Ryzen 5 5600 ini di kolom komentar. Pasti rata-rata mereka jawabnya bakal puas-puas aja. Ya gimana enggak, udah punya 6 core 12 thread, 32 MB L3 cache, TDP-nya cuma di 65 watt yang menjadikan prosesor ini ngebut tapi nggak terlalu panas. Jadi nggak susah buat jinakinnya. Harganya sendiri ada di 1,3 jutaan untuk versi tray. Mau bos standar yang lagi dan lagi, jadi salah satu andalan juga nih buat yang mau nekan budget, yaitu ASRock B550M HDV. Mobo ini sering jadi pilihan orang-orang yang mau incer B550M, tapi versi low budget. Ya, gak lain gak bukan buat fokus ambil PCIe 4-nya. Banyak juga yang nanya dan kasih komentar, "Bang, Mobo ASRock itu jelek ya? Soalnya banyak yang rusak dan error." Ya sebenarnya dikatakan banyak rusak sih ada benernya, karena banyak juga sob yang pakai. Akibat banyak yang pakai inilah jadi banyak juga kasus Mobo yang error pada ASRock. Kalau teman-teman tanya ke teknisi bengkel, motor apa yang sering keluar masuk bengkel? Yang nggak jauh gak bukan, jawabannya pasti Honda Beat. Ya karena itu tadi, Honda Beta, kok Beta sih? Maksudnya Honda Beat. Itu tuh yang banyak banget penggunanya, jadi wajar aja. Toh Mobo seperti Asus, MSI Gigabyte juga nggak jauh beda, ada aja yang rusak. Jadi semua balik lagi pada kepercayaan masing-masing terhadap brand, beserta harga dan kualitas yang diberikan. ASRock B550M HDV ini punya harga di 1,1 jutaan. Storage-nya NVMe dari PNY CS1031 dengan kapasitas 256 GB. Sayang sekali, ini adalah salah satu part yang kena sunat sob, karena masih pakai PCIe 3. Padahal prosesor dan mobonya sudah support PCIe 4. Tapi nggak apa-apalah, masalah storage bisa menyusul lain waktu, sekalian upgrade juga kapasitasnya. Buat sementara, ini dulu aja. PNY ini punya klaim speed read up to 1700 Mbps dan write up to 1100 Mbps, termasuk yang B aja. Tapi kita lihat aja nanti hasil tesnya gimana. NVMe ini dibanderol dengan harga 315.000 versi 256 GB. Ditemani sang sahabat sejati, yaitu HDD gacha 500 GB. Buat teman-teman yang rakit 10 juta ke bawah, sulit ya rasanya mau pakai HDD yang baru, alias bukan gacha second. Karena harganya sendiri udah hampir setara Mobo yang versi 1 TB. Jadi, pilihan HDD gacha 500 GB ini sebenarnya opsional aja, buat sekedar simpen-simpen data doang. Harganya sendiri ada di 85 ribuan. Ingat apa? Membeli HDD gacha harus siap menerima resikonya. RAM yang ini lagi deh. Pasaran banget deh ya. Bosan liatnya. Tim T-Create Classic 2x8GB 3200 MHz. Entah kenapa saya malah pilih RAM ini lagi. Tapi bingung juga sih. Milih RAM yang murah dan bagus itu selain dari tim. Ya intinya RAM ini standar aja sob dengan kapasitas 16GB. Yang mana udah jadi standar di masa kini. Harganya sendiri ada di sekitar 450 ribuan. Karena tema PC-nya pengen putih, makanya ambil cooler putih dari Segotep Frozen T6 sob. Cooler ini merupakan tipe air cooler tower yang menurut saya boleh-boleh lah untuk dilirik. Mulai dari bracket yang cukup lengkap, kipas yang bagi saya ini bagus build quality-nya, cukup berisi walaupun harganya murah.
BTW sudah ARGB ya fannya, kabelnya DC chain. Lalu untuk heatsinknya sendiri, pas pertama megang sih jujur ini cooler punya kualitas yang finishingnya halus, rapi, bobotnya juga berisi. Ya intinya kerasa bukan barang murahan lah. Tapi ini saya pegang yang versi putih ya, gak tahu tuh yang versi hitamnya gimana. Cooler ini punya 6 buah heat pipe yang saya pun gak tahu kualitas pendinginannya nanti gimana. Kita coba lihat aja ya. Harganya sendiri ada di sekitar 260 ribuan untuk versi putih. Salah satu PSU baru dari line up FSP Vita. Kemarin kan yang pertama keluar tuh kalau nggak salah yang versi GM ya. Ini mereka buat lagi yang versi merakyat, yaitu FSP Vita BD dengan sertifikasi 80 plus bronze. Saya cukup salut sih sama FSP. Ya gimana nyebutnya ya, cukup adil lah dalam membagi line up produk mereka. Walaupun ini adalah seri terendah dari jajaran Vita saat ini, tapi tetap dikasih teknologi terbaru, yaitu ATX 3.1. Klaim proteksinya juga sangat lengkap, garansinya 5 tahun juga. Menarik bukan? Tapi ada hal lain yang bagi saya bikin menarik lagi, yaitu pada bagian kabelnya sob. Ini kabel pada bagian Mobo 24 pinnya dia nggak keras. Kan umumnya PSU itu pada bagian kabel Mobo 24 pin keras ya. Tapi di Vita BD ini dia kayak dibuat lemes gitu. Jadi enak buat kita coloknya karena nggak keras. Maksudnya ya gitulah ya, mempermudah. Selain itu harganya yang amazing. Versi 550 watt ini dibanderol cuman di harga 660.000. Tapi satu kekurangannya aja saat ini yang saya temukan, yaitu belum full range. Salah satu VGA impian saya yang sampai detik ini cuma bisa megang punya subscriber aja dulu deh. Ya semoga di lain waktu atau di lain universe si Tomat ini udah pakai RTX 4060 ya. Di sini datang dari Zotac Twin Edge, salah satu tipe termurah untuk seri RTX 4060. Karena emang penggunaan si pemilik PC ini mau produktivitas juga, ada keperluan live stream. Ditambah katanya nggak mau terlalu boros dayanya. Udah jadi combo yang paling enak ya, pakai si RTX 4060 ini. Sebenarnya mau dipakai gaming pun masih oke banget kok. Walau dengan kekikirannya VRAM di 8GB, tapi masalah clock, memory clock, bandwidth, itu semua sudah mumpuni buat gaming 1080p atau 2K pada beberapa game. Semua itu dibungkus dengan TDP cuma di 115 watt aja sob, yang menjadikan VGA ini salah satu VGA yang cukup irit daya dengan performa jos gandos. VGA ini ada di harga 4,7 jutaan. Casing standar tapi cukup cakep, GameX Storm versi putih tentunya. Casing ini bagi saya menjadi patokan casing yang standar atau umum untuk digunakan. Karena dari segi harganya yang nggak terlalu mahal, desainnya yang bisa diterima banyak orang, kompatibilitasnya juga cukup lah, termasuk pada build quality-nya yang bagus buat harganya. Dukungannya sendiri bisa muat Mobo hingga MATX 4 slot RAM, tinggi CPU cooler maksimal di 155 mm. Jadi pastiin dulu tinggi CPU cooler yang kamu pakai, takutnya nggak muat. Panjang VGA maksimal di 320 mm. Fan casing 12 cm di depan bisa muat 3, di atas 2, di belakang 1. I/O water cooling bisa muat 360 mm di bagian depan dan 240 mm di atas. Storage bisa muat 2 HDD 3,5 dan 2 SSD 2,5. Ruang kabel manajemen termasuk yang oke. Buat pemula sekalipun, ini masih manusiawi lah. Oh ya, BTW casing ini sudah free satu buah fan RGB. Kalau nggak salah sih ini RGB ya, tapi nggak tahu, saya lupa. Tapi buat harganya sendiri saya nggak lupa. Untuk versi putih itu ada di sekitar 390.000. Kalau hitamnya di sekitar 350 ribuan. Salah satu part tambahan yang saya coba-coba nih, yaitu fan casing dari Hexaplay Pulse PF120 versi putih. Ini merupakan fan casing pilihan aja ya, selain dari Kio ataupun RX7. Karena selama ini saya cuma pakai fan casing 2 itu aja buat yang standar. Tapi ternyata ada brand baru, Hexaplay, yang produksi fan casing juga. Entah ya ini brand baru atau lama, tapi intinya saya baru tahu aja ada Hexaplay. Makanya saya coba-coba. Overall sih nggak ada yang spesial ya dari fan ini. Bahkan untuk build quality-nya sendiri menurut saya, Kio dan RX7 masih lebih baik daripada ini.
Kabelnya cuma ada Molex aja. Harganya sendiri ada di 27 ribuan per satu buah. Dalam menabung gak ada hal yang lebih menyenangkan dari kita melihat hasil apa yang kita tabung. Jadi total tabungan yang harus dihabiskan untuk PC yang bikin semangat ini adalah sekitar 9,4 jutaan sob. Tentunya uang segini relatif ya, ada yang bilang mahal, termasuk saya sih, hehe. Tapi ada juga yang bilang standar, bahkan bilang murah gitu. Bicara soal harga, ini balik lagi ke kalian ya sob. Tentunya rakitan ini bisa dibuat lebih murah lagi atau dibuat lebih mahal lagi. Tapi bagi saya, segini udah pas lah. Kekurangannya mungkin satu aja sih pada storage. Mungkin nabung lagi buat storage ke 1 TB Gen 4 langsung oke kali ya. Yuk langsung aja kita rakit PC ini. Proses perakitan PC ini jujur saya mengalami kesulitan pada cooler yang digunakan. Entah kenapa Segotep ini ngasih bracket yang nggak paten. Harus geser-geser dulu di 4 sisinya, baru pas. Mana manual booknya sederhana banget lagi. Jadi intinya kalau mau masang cooler ini harus sabar aja. Buat sisanya sih kayak kabel manajemen juga udah bisa diamankan dengan baik lah. Ruang kabelnya cukup lega, lubang kabel tis juga nggak pelit. Yuk langsung aja kita tes PC yang bikin semangat ini. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23 kesekian kalinya nih saya ngetes prosesor ini ya. Dia punya skor multicore di 11 ribuan dan single core di 1400-an. Udah bagus banget lah ini mah di harganya. Lalu si cooler Segotep T6-nya sendiri ternyata performanya lumayan juga loh. Maksimal suhunya ada di sekitar 65 derajat aja. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 10.146. Dan pada Firestrike mendapatkan overall score di 24.898. Lalu di Unigine Superposition mendapatkan overall score di 19.754 dengan rata-rata FPS di 147. Suhu VGA-nya maksimal ada di 76. Zotac ini memang kualitasnya standar banget ya. Pada bidang produktivitas seperti Blender di preset Classroom, kita bisa selesaikan renderan di 42 detik aja sob. Mantep lah ini mah, VGA impian bocah tomat. Kapan ya punya mat? Lalu pada benchmarknya sendiri bisa dapat 787 sampel per menit. Salah satu part yang cukup ajaib yaitu storage alias NVMe-nya. Entah kenapa klaim yang diberikan dan apa yang didapat ini bisa berbeda cukup jauh. Pada read-nya itu bisa dapat 3200 Mbps loh, padahal klaimnya tadi cuma di 1700 Mbps. Hampir 2 kali lipatnya. Tapi untuk write-nya sendiri sih kurang lebih sama ya. Good job lah buat PNY. Itu semua kalau kita bicara soal benchmark sintetis. Gimana kalau kita langsung uji performa gamingnya? Apakah PC ini bisa bikin semangat buat kerja juga sekaligus ngegame juga? Mari kita lakukan di 1080p. Oh ya, buat yang nanya kalau FPS 100-an kenapa nggak sekalian tes di 2K atau 4K bang? Ya jawabannya satu sob, belum punya monitornya. Ditunggu aja ya, semoga nanti ada rezeki buat punya. Malah curhat lah. Yuk mari disimak.
on the feet. Gimana nih buat para pejuang tabungan? Apakah kalian berminat juga menabung uang untuk merakit PC seperti ini? Kalau saya sih benar-benar cuma ngiler ya, ngelihat sih VGA-nya RTX 4060. Tapi mau gimana pun bagi saya pribadi, perjuangan yang kita lakukan akan selalu berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Dengan syarat kamu memang serius dan konsisten dalam melakukannya. Kalau udah punya PC kayak gini, jangan malah pelangap-pelongo, bingung mau ngapain. Jadi, PC seperti ini adalah hasil dari jerih payah kamu sendiri. Hargai diri kamu dengan cara memaksimalkan penggunaan PC ini. Syukur-syukur PC ini bisa ngasilin uang berkali-kali lipat lagi daripada apa yang kita keluarkan untuk PC-nya. Ya intinya, jangan hianati diri kamu dengan cara menyia-nyiakan apa yang kamu perjuangkan. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang PC rakitan ini sob.